Welcome to Rock Samarinda. Senang dapat berjumpa bersama Anda di minggu yang ketiga di bulan Juni 2023 ini. Rock Beloved, Allah kita adalah Allah Immanuel. Penyertaan-Nya lah yang memampukan kita untuk dapat kembali beribadah di hari ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Namun, sebelum kita memulai ibadah, izinkan saya menyampaikan informasi gereja melalui Rock News berikut ini. Hai Rock Beloved, sekarang Anda dapat lebih mudah mengakses pelayanan Rock Samarinda melalui aplikasi MyRock. Cukup dengan satu aplikasi, Anda dapat langsung terkoneksi dengan kami. Dan kini, tidak hanya untuk pengguna Android, aplikasi MyRock juga telah tersedia bagi Anda pengguna iOS. Karena itu, bagi Anda yang belum menggunakan aplikasi MyRock, jangan ragu untuk segera mendownload aplikasi MyRock. Cukup dengan men-scan QR berikut ini. Lalu, silakan ikuti langkah selanjutnya. Dan mulai sekarang, registrasi ibadah cukup dengan men-scan QR yang tertera sebelum Anda memasuki ruangan ibadah. Sangat mudah bukan? Karena itu, pastikan Anda telah mendownload aplikasi MyRock dan teruslah terhubung bersama Rock Samarinda. Happy birthday and happy wedding anniversary Rock Beloved. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin.
Samarinda akan kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pukul 10 pagi. Untuk mengikuti baptisan ini, silakan melakukan registrasi dengan menghubungi Pastor Yopi Susanto di nomor berikut ini. Untuk mengembalikan persepuluhan maupun membawa persembahan, Anda dapat melakukannya secara online melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silakan scan kris berikut ini. Rock Beloved, mari kita tetap setia untuk menaikkan ucapan syukur, bermazmur, menyembah, serta mengagungkan nama Tuhan. Sebab Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Enjoy the service. Shalom Rock Samarinda. Haleluya. Kita merasakan kebaikan, rahmat dan setia Tuhan di sepanjang minggu ini. Amin. Mari bangkit berdiri dong, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, pemelihara hidup kita. Haleluya. Kita akan serukan welcome home bersama-sama. Oke, siap ya. 3, 2, 1, come on. Welcome home. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Ku rasakan kasih dan kebaikanmu tak pernah habis dan tak berubah. Di setiap langkah kakiku, firman-Mu pelita dan terang jalanku. Sungguh ajaib, oh, Engkau Yesus. Ku datang sujud menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersama-Mu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Di musim kehidupanku, ku rasakan kasih dan kebaikan-Mu tak pernah habis dan tak berubah. Di setiap langkah kakiku, firman-Mu pelita dan terang jalanku.
Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Tiada yang dapat ku andalkan selain Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menuntunku berjalan dalam naungan kuasa-Mu. Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Tuhan memberi kekuatan. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajar Tuhan sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku.
rasa cinta kami, kasih kami akan-Mu Tuhan. The more I seek You, the more I find You, the more I find You, the more I love You. Sing again. The more I seek You, the more I find You, the more I find You, the more I love You. I wanna sit at Your feet, drink from the cup in Your hand, lay back against You and breathe. Feel Your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melted in Your peace. It's overwhelming to me. Oh, I'm melted in Your peace. Oh, the more I seek You, the more I find You, the more I find You, yeah. The more I love You. Oh, I wanna sit at Your feet, drink from the cup in Your hand, lay back against You and breathe. Feel Your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melted in Your peace. It's overwhelming. I wanna sit at Your feet, drink from the cup in Your hand, lay back against You and breathe. Feel Your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melted in Your peace. It's overwhelming to me. The more I seek You, the more I find You, the more I find You, the more I love You. I wanna sit at Your feet, drink from the cup in Your hand, lay back against You and breathe. Feel Your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melted in Your peace. It's overwhelming. I wanna sit at Your feet, drink from the cup in Your hand, lay back against You and breathe. Feel Your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand.
wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm bound in your peace, so overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm bound to your peace, it's so overwhelming. Lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm held in your peace, it's so overwhelming to me. Yes, all my fountains are in you. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you, and all my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. Yes, God. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. And all my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you, Lord. All my fountains are in you. All my hope is built on your love. All my fountains are in you. With every breath I live for you,
kehidupanku Tuhan. Oh, Kaulah mata airku, yes God. Kaulah harapanku, Kaulah mata air di dalam hidupku, Kaulah kehidupan yang memuaskan jiwaku. Oh, yes. Cinta akan rumahmu menghanguskan, cinta akan rumahmu menghanguskan, cinta akan rumahmu menghanguskanku. Di mezbamu, cinta akan rumahmu menghanguskanku, cinta akan rumahmu menghanguskanku. Hidupku di altarmu Tuhan, hidupku di mezbamu Tuhan. Ku bawa sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan padamu. Ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan padamu Tuhan. Terimalah nyanyian pujianku Tuhan. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis
everywhere. I'm here for you, Lord. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu baik dan mengasihi kami. Sehingga kami boleh beribadah hari ini baik secara onsite maupun online. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda. Kami melepaskan berkat ketentraman, damai sejahtera, keamanan bagi bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda agar tetap dalam perlindungan Tuhan. Diluputkan dari segala macam wabah penyakit, konflik sosial, krisis ekonomi dan segala bencana alam. Berkati Bapak Presiden dan Wakil beserta jajarannya sebagai pemimpin bangsa kami agar diberi kesehatan yang prima, kekuatan, hikmat, hati yang bijaksana, penuh dengan tanggung jawab dalam setiap mengambil keputusan-keputusan di dalam pemerintahan. Yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam persoalan Tuhan berikan kekuatan, hikmat dan solusi yang terbaik dalam mengambil setiap keputusan. Bagi jiwa-jiwa yang belum percaya, ya Tuhan jamalah mereka agar mau membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman dan keluarga, dan juga pastor-pastor yang melayani di tempat ini, agar tetap sehat, damai sejahtera, diberi hikmat, kekuatan, dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Dan berkati juga ministry di tempat ini. Berdoa untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong dan juga yang sedang mengikuti ibadah hari ini, merasakan sukacita dalam pujian, penyembahan, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Kami mau membawa dan memberi persembahan sebagai ucapan syukur dan dengan penuh ketaatan. Dan hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kesia Lydia. Berikan hikmat, pengurapan, otoritas Tuhan agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rock Beloved, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan serta penerapan nilai-nilai kebenaran melalui Pastor Kesia Lydia. Mari kita mendengarkan serta menjadi pelaku firman, sebab ada tertulis, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya. Amin. Shalom. Oke, minggu ini spesial. Saya ingin mengucapkan happy birthday buat Bapak Gembala kita, Pastor Andrew Pohan Harliman, yang kemarin merayakan ulang tahunnya. Dan saya percaya saudara semua yang ada di sini juga mengasihi beliau.
mau ucapkan selamat ulang tahun karena beliau akan menonton ini nanti di luar kota. Lambaikan tangan saudara, katakan happy birthday Pastor Pohan. Itu saudara di syuting, happy birthday Pastor Pohan ya. Ya. Oke saudara, hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang saya beri judul It's Okay. It's Okay. Baik, it's okay. Bentar, saya sedang coba. Saudara, beberapa waktu ini saya sempat melihat beberapa video tentang orang-orang yang memiliki personality ganda. Kepribadian ganda atau multiple personality. Beberapa dari antara mereka memiliki 15 personality. 16, 20, bahkan ada yang memiliki sampai 92 personality. Dengan kata lain, kalau seharusnya saya ini Kesia Lydia, seandainya saya memiliki multiple personality, maka di dalam saya merasa ada Ana, ada Jenny, ada Endang, ada banyak. Saudara paham ini? Nah, biasanya dan kemudian saya lihat biasanya itu terjadi karena suatu trauma, suatu luka batin atau suatu penganiayaan, suatu sakit hati, abuse, penganiayaan yang sangat berat dalam berbagai bentuk, baik fisikal, mental, verbal. Dan biasanya multiple personality atau kepribadian ganda terjadi pada seseorang yang mengalami trauma yang berat pada saat mereka usia, perhatikan ini, masih di bawah 6-7 tahun. Kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saudara tidak pernah tahu bahwa sesuatu yang dulu dibawa bisa membawa akibat sedemikian itu. Karena biasanya pada usia 6-7 tahun dianggap kepribadian seorang anak sudah mulai terbentuk. Jadi ketika mereka masih sangat kecil, mereka membuat satu mekanisme, defense mechanism. Jadi bagaimana mereka bertahan hidup mengalami trauma yang berat dengan terbentuknya multiple personality. Apa yang sedang saya mau bicarakan? Bahwa luka atau trauma yang ada pada masa balita pun bisa terus ada dan membawa efek yang sangat parah sampai usia lanjut. Setuju? Fakta, oke? Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan pun ada luka, trauma yang bisa terjadi. Dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam mungkin hubungan pertemanan kita, persahabatan kita, di dalam hubungan pasangan, maupun di dalam hubungan keluarga besar. Saya akan tunjukkan sesuatu pada saudara, bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki luka tersebut yang terjadi pada diri kita untuk terus mengendap atau tersembunyi di dalam kita, oke? Atau untuk ditutupi, dikasih masker, dikasih make up, ya saudara ya. Karena luka yang tidak pernah diselesaikan dan disembuhkan, suatu hari akan menjadi akar kepahitan. Atau dia akan merusak personality, kepribadian dan karakter seseorang. Dan dia juga dapat menghancurkan gambar diri yang sehat dari seseorang. Dan yang paling parah, luka tersebut juga dapat melumpuhkan kita di dalam memasuki hubungan yang sehat dan melumpuhkan kita untuk kita masuk di dalam tujuan Tuhan bagi kita. Amin. Bukan kehendak Tuhan untuk luka disembunyikan atau ditutupi. Saudara,
Road to recovery, jalan kepada kesembuhan. Kesembuhan seringkali merupakan suatu proses dan bisa sangat panjang. Saudara setuju? Setuju? Belum tentu sembuh itu bisa cepat. Dan seringkali kesembuhan tidak terjadi just overnight, semalam saja. Saya mau beritahu saudara, sangat mungkin loh di dalam perjalanan kita menuju kesembuhan, kita tetap merasakan sakit itu. Oke, kita tetap merasakan luka itu, sakitnya kita tetap merasakan di tengah proses kesembuhan. Tetapi ini yang penting. Apakah luka itu sudah ditangani? Apakah luka itu sudah diperhatikan dan dalam perjalanan menuju sembuh? Kalau iya, maka rasa sakit itu it's okay. Setuju? Ya sakit, tapi kita tahu sudah diperhatikan, sudah ditangani dan dalam proses menuju kesembuhan. Tetapi jika luka itu dibiarkan saja atau hanya ditutupi, maka dia sedang dalam perjalanan menuju infeksi. Sebab itu jangan kaget, saya mendengar banyak cerita dan saya menyaksikan banyak cerita. Orang-orang yang dulu pernah cinta Tuhan luar biasa. Suatu hari dia menjadi benci luar biasa dengan segala hal yang berhubungan dengan kekristenan. Oke, lanjut. Gambar ini saya cari tadi malam, kemarin. Kemudian saya temukan 2 hari yang lalu. Ini ternyata yang saya lakukan selama ini pada anak saya. Anak saya Sivel, dia ada kalanya dia nangis keras dan tidak mau berhenti ketika dia mengalami luka yang sangat kecil atau minor sebetulnya. Misalnya karena dia kecepit atau karena dia bertengkar dengan kakaknya. Dan pada waktu orang di sekitarnya mencoba menenangkan dia dan dia tidak mau diam, biasanya saya akan datang, saya pegang tangannya yang luka kecil itu ya saudara ya. Kemudian saya katakan begini, Sivel, it's okay, you will be healed. Kamu pasti sembuh. Mami tiup ya, kamu pasti sembuh. Kemudian saya tiup dan terus terang hari ini saya mengakui, saya nggak tahu dapat ide tiup meniup itu dari mana. Mungkin ada banyak ibu-ibu melakukan yang sama, betul? Dan kita tidak pernah tahu dari mana sebetulnya acara tiup meniup itu ya. Tetapi sesuatu yang lebih dari magic happen. Dia suddenly stop crying, dia berhenti menangis. Terus dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Pertanyaan saya bagi Anda semua, saya percaya Anda orang-orang yang cerdas. Apakah benar tiupan saya membuat luka Sivel sembuh seketika itu juga? Saudara pinter kok ya, saudara tahu. Tapi saya beri Anda satu teorinya. Ketika Sivel merasakan tiupan saya, saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, dia tahu bahwa dia mendengar suara mamanya yang mengasihi dia berkata, "It's okay, you will be healed." Kamu pasti sembuh. Oke? Dan itu memberi ketenangan kepada dia. Yang kedua, pertama dia hanya merasakan satu pesan. Apa pesannya? Dari luka tersebut memberi pesan ke otaknya, sakit. Betul? Tetapi ketika tiupan tuh, apa yang terjadi? Ada pesan kedua yang diterima. Yaitu, kamu sedang diperhatikan. Lukamu sedang ditiup diperhatikan. Dan itu memberi distraction, pengalihan dari rasa sakit tersebut. Sudah paham ini? Sudah paham? Saya pakai ilustrasi yang sederhana ini untuk membawa kita mengerti apa yang Tuhan rindu lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada keuntungan di dalam menyangkali dan terus menyembunyikan luka-luka kita. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Hampir setiap kita pernah mengalami satu luka, satu trauma di dalam kehidupan kita. Tapi tidak ada untungnya menyembunyikan. Tahukah kita bahwa emotional pain hurts more than physical pain? Saya rasa Anda semua sadar.
sakit secara emosional lebih menyakiti kita daripada sakit secara fisik. Setuju? Makanya sampai ada yang bilang, lebih baik sakit apa? Gigi daripada sakit. Itu satu hati, satu gigi, oke? Nah saudara, di dalam luka-luka emosional ini, saya panggil emotional wounds, luka emosional ini, ada penolakan. Saudara pasti tahu rasa sakitnya ditolak, penolakan. Ada abandonment, ada perasaan ditinggalkan. Oke? Apalagi luka emosional. Ada di mana saudara mengalami forgotten, saudara menjadi orang yang dilupakan. Atau disqualified, saudara merasa sebagai orang yang dianggap tidak kompeten, tidak mampu. Bukan orang pilihan. Saudara merasakan loss, kehilangan mungkin sesuatu yang berharga bagi saudara. Saudara bisa merasakan perasaan failure, bahwa saya orang yang gagal. Apalagi saudara, ada banyak luka-luka emosional yang bisa terjadi, loneliness, merasa kesepian. Saudara bisa berada di tengah-tengah ratusan kerumunan orang, tapi saudara feeling lonely, saudara merasa kesepian. Dan saya tahu it hurts, sangat sakit saudara. Luka emosional bisa sangat sakit dan bisa sangat menghancurkan kita. Would you like to hear his voice today? Kamu mau mendengar firman Tuhan kan hari ini? Dan saya berharap hari ini seperti anak saya Sivel mau mendengar suara saya yang berkata, it's okay Sivel, kamu pasti sembuh. Saya berharap hari ini saudara juga mendengar suara Tuhan terhadap setiap saudara yang berkata, it's okay, kamu akan sembuh. Saudara, ini yang perlu kita pelajari, wounds with purpose. Ketika Anda dan saya ada di dalam Tuhan, maka setiap luka, every single wound, setiap luka yang terjadi kepada kita datang dengan suatu purpose, suatu tujuan di dalamnya. Amin. Amin. Ini yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Jadi luka-luka Anda sejak Anda berada dalam Tuhan tidak terjadi secara acak atau random. Tuhan punya tujuan dalam setiap luka yang terjadi pada diri kita. Hari ini saya akan ajak saudara melihat sesuatu. Saya ini khotbah 26 tahun saudara. 26 tahun kehidupan saya khotbah. Tetapi sampai 26 tahun ini saya masih sering melihat sesuatu di Alkitab. Terus saya baru menyadari kalau itu ada di dalam Alkitab. Hari ini akan saya bagikan juga sesuatu yang baru saya sadari beberapa hari yang lalu. Bahwa ada dua cerita tentang dua leader terbesar di dalam masanya. Oke? Mereka adalah orang-orang yang paling berpengaruh pada zamannya. Most influential, oke? Dan mereka adalah saya panggil the real influencer. Kalau zaman ini kan banyak influencer jadi-jadian ya, merasa dirinya influencer ya. Tapi menginfluence apa, mempengaruhi apa kepada orang. Tapi dua leader ini adalah the real influencer di dalam waktu mereka. Dan saya baru saja menyadari bahwa kisah mereka berdua ditulis dalam naratif yang sangat-sangat amat sangat serupa. Dimulai dengan naratif yang serupa pula. Yaitu Yusuf dan Daud. Yusuf dan Daud. Itu Yusuf ketika jubahnya dicabik oleh saudara-saudaranya. Mari lihat ke dalam Kejadian 37 ayat 13 sampai ke 14, saudara. Di sini dikatakan, ini permulaannya ya. Yakub berkata kepada Yusuf, pergilah, lihatlah apakah saudaramu baik-baik saja dan apakah ternak itu baik-baik saja dan tolong bawa berita kembali kepadaku. Naratif yang sama loh saudara. Jadi hari itu saudaranya sedang menggembalakan domba jauh sekitar 106 km lebih dari tempat mereka tinggal. Dan Yakub berkata, Yusuf pergi dong cari kabar tentang saudara-saudaramu. Tetapi yang saudara dan saya perlu tahu, saudara-saudaranya itu sebel sama Yusuf. Benci sama Yusuf, oke? Dan kita lihat kemudian di dalam kehidupan Daud, 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 18. Maka Isai
ayah Daud, berkata kepada Daud anaknya, ini kisah permulaannya, bawalah bagi saudara-saudaramu ya, gandum, roti, keju ya, yang saudara-saudaramu sedang ada di medan perang bersama Raja Saul melawan Goliat, oke? Maka see how your brothers are doing. Lihat saudara-saudaramu keadaannya gimana? Bawa kabar kembali kepadaku. Sama enggak? Sama enggak saudara? Satu naratif yang sama. Mereka itu pergi ngelihat saudaranya bukan kemauan mereka. Disuruh, diutus oleh papanya. Dan mereka pergi. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka berdua? Yang terjadi sama. Mereka mengalami penolakan. Mereka mengalami ditolak, dibenci, ditinggalkan, dilupakan, didiskualifikasi. Komplit. Kalau ada emotional wounds terjadi dalam kehidupan dua leaders ini, saya beritahu Anda, komplit. Kalian cari yang emotional wounds apa ada di situ. Saya berharap saudara sudah tahu tentang cerita ini. Mereka berdua ditolak. Saudara-saudara mereka gak suka sama mereka. Saudara tahu kan kisahnya Daud? Pada saat Nabi Samuel datang mau mengurapi, apa yang dikatakan? Daud gak dianggap saudara. Mari lihat lagi. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, kenapa sih mereka ditolak, dibenci dan dikatakan maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu Yusuf? Ini ceritanya Yusuf. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah saudara mungkin mau berkata sama saya, ya saudara, oh iya ya Yusuf ini ditolak oleh saudara-saudaranya. Tapi kan Yusuf kesayangan ayahnya, betul? Banyak kita berpikir gitu, dia ditolak sama sesama tapi dia kan kesayangan papanya. Saya beritahu Anda sesuatu ya, pain is very personal. Luka itu sangat amat sangat pribadi. Beda dengan yang orang lihat. Orang lihat kamu kan disayang sama Yakub. Tapi suatu hari ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan loh. Jawaban Yakub begini, dia menegur Yusuf. Dia berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masa begitu? Berarti apa yang terjadi saudara? Yusuf mengalami mimpi yang dipertanyakan oleh orang yang paling dia hormati. Dan dia bisa menjadi orang yang merasa guilty, bersalah karena mimpinya. Dan dia merasa dia didiskualifikasi dalam mimpinya. Kan masa begitu? Berarti dianggap dia tidak akan mencapai apa yang dia impikan. Mengerti? That's why I said pain is very personal. Rasa sakit itu yang tahu cuma yang ngalamin. Halo, banyak Anda di sini bisa senyum-senyum, hati Anda sakit, cuma Anda yang tahu. Pasangan Anda mungkin tidak tahu, betul? Pain is very personal. Dan saudara, bagaimana dengan Daud? Kalau mau tahu isi hati Daud itu lebih gampang daripada tahu isi hati Yusuf. Karena Daud mencurahkannya dalam apa, Ibu Syana? Mazmur. Dicurahkan dalam Mazmur. Dan lihat Mazmur Daud, Mazmur 69 ayat 8. Dia berkata begini, aku ini orang luar bagi keluargaku sendiri. Aku ini orang asing bagi anak-anak ibuku. Oke? Nah itu kan saudara-saudaranya, papa mamanya gimana? Lihat Mazmur Daud, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Saudara, pain is very personal. Saudara tidak akan pernah sangka luka apa yang diderita oleh orang-orang pinggir kanan kiri Anda. Daud merasa ditinggalkan, Daud merasa tidak dianggap. Dan sebetulnya itu terbukti, betul? Pada saat ada pengurapan calon raja Israel. Daud ditinggalkan untuk memelihara kambing domba yang sedikit itu. Sementara di dalam event yang sangat amat sangat penting. Karena Nabi Samuel sudah berkata, salah satu dari anak Isai akan menjadi raja Israel. Bayangkan, event sepenting itu semua anak lain dimajukan, Daud ditinggal. It hurts loh. Itu feeling forgotten, merasa dilupakan. Itu merasa tidak dihargai. Itu merasa ditinggalkan. Itu merasa didiskualifikasi.
Oke? Oke? Nah, mereka ini, Daud dan Yusuf, saya katakan begini, mereka ini orang-orang yang sejak semula sudah diremukkan. Listen to me, keras, diremukkan oleh berbagai luka. Mereka ini survivors. Mereka ini orang-orang yang tangguh dan bertahan di tengah penghancuran tersebut. Anda bisa melihat hasil akhir story yang beda dari yang seharusnya terjadi dalam Daud dan Yusuf. Diremukkan dan bertahan. Perhatikan ini. Yusuf 13 tahun, Daud 14 tahun. Diremukkan dan bertahan. Mereka ini orang-orang yang melewati tahun demi tahun dalam kegelapan, dalam gua-gua, dalam penjara, tempat yang kotor, tidak baik. Tetapi tempat-tempat itu perlu bagi mereka. Mereka orang-orang yang menjalani semua hal yang paling tidak adil yang bisa mereka terima. Anda merasa diperlakukan tidak adil? Mereka menjalani semuanya. Adilkah Yusuf berada di penjara? Saya tanya. Adilkah Yusuf masuk sumur? Yusuf memberikan yang terbaik juga kepada Potifar, saudara tahu. Menghindari dosa bersama istri Potifar. Tetapi hanya yang diterima hanyalah fitnah dan kemudian berakhir di penjara. Adilkah? Daud mengabdikan hidupnya kepada Raja Saul. Kemudian pada waktu ada kesempatan membunuh Raja Saul, dia menyayangkan nyawa Raja Saul. Tetapi di dalam semuanya itu Raja Saul masih tetap bertekad untuk membunuh dia. Adilkah? Kalau Anda lihat Mazmur Daud teriakan hatinya, kenapa aku ini dikejar-kejar? Kalau Anda datang hari ini dan merasa ada banyak hal yang tidak adil terjadi pada Anda, saya cuma ingin beritahu Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Banyak dari kita semua mengalami hal yang sama. Kejadian 37 ayat ke-20. Dikatakan pada saat saudara-saudara Yusuf bertekad membunuh Yusuf, mereka berkata, ayo kita bunuh Yusuf. Kemudian kita lihat bagaimana jadinya mimpinya. Mereka pengen tahu jadi apa mimpinya Yusuf. Tapi saya beritahu Anda, mimpi yang datang dari Tuhan tidak dapat dibunuh. Tanamkan ini baik-baik. Mimpi yang datang dari Tuhan tidak dapat dibunuh. Orang boleh berpikir mereka sedang mencoba menghancurkan Anda, membunuh Anda. Tapi faktanya semua luka-luka itu hanya akan membantu Anda masuk ke dalam tujuan hidup Anda. Amin. Amin saudara. Kok bisa Bu? Kok bisa hal yang seharusnya bikin saya down, saya jatuh, justru akan mengantar saya masuk ke dalam tujuan hidup saya? Karena Anda dan saya hidup di dalam kingdom of God, kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah itu ada sistem, ada hukum. Bahwa satu-satunya jalan untuk naik adalah jalan turun. Kamu mau menjadi yang terutama, kamu menjadi yang terakhir. Kamu mau ditinggikan, kamu harus merendahkan diri. Amin? Amin? Ada prinsip kerajaan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi saya di sini berkata kepada Anda, saya garansi Anda ya, semua penolakan, semua perasaan ditinggalkan, semua pengkhianatan, semua kesepian, semua perasaan didiskualifikasi ya, semua itu tidak akan menghancurkan Anda. Mereka akan membuat karakter Anda semakin luar biasa di dalam Tuhan. Karena apa yang sedang Tuhan lakukan ketika Anda diizinkan ditekan, Tuhan mau keluarkan karakternya yang ada di dalam Anda. Dipres untuk keluar karakternya. Semua tidak akan menghancurkan Anda. Saya beritahu Anda, penolakan orang tidak sama dengan penolakan Tuhan. Ini penting loh ini. Karena seringkali kita ketika kita merasa ditolak oleh seseorang, kita merasa
kok begini ya hidupku, apa Tuhan tidak sayang aku ya. Saya beritahu Anda, penolakan orang tidak sama dengan penolakan Tuhan. Kita harus dapat membedakannya. Orang bisa tolak Anda, tapi Tuhan berkata, aku menerimamu. Orang bisa benci Anda, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Orang bisa tinggalkan Anda, Tuhan berkata, Immanuel, God is with you. Orang bisa diskualifikasi Anda, tapi Tuhan berkata, I choose you, aku pilih kamu. So Anda lihat penolakan orang tidak sama dengan penolakan Tuhan. Cara berinteraksi di zaman ini kan beragam banget ya. Banyak teknologi yang kelihatannya membantu kita untuk terkoneksi. Tetapi sekaligus menjadi tempat yang paling mudah untuk orang merasa disconnected. Tertolak, tidak terhubung. Oke, saudara paham? Dan ketika kita merasa tidak diterima di sana dengan cara komunikasi yang baru, banyak orang-orang di zaman sekarang merasa depresi. Tapi tanamkan ini, penolakan orang tidak sama dengan penolakan Tuhan. Pada saat Yusuf di penjara, dia ditolak oleh manusia. Tetapi ini yang Alkitab katakan, di penjara loh, ditolak loh ya. Alkitab berkata begini, but the Lord was with Joseph and extended loving kindness to him. Tuhan bersama dengan Yusuf dan memperluas kemurahan hatinya kepada Yusuf. Sebab itu di Kejadian 39 ayat 23 dikatakan Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Tidak sama antara yang orang pikir dan yang Tuhan pikir. Saya ingin katakan ini, tempat yang tidak nyaman dan sulit pun tidak bisa memudarkan perkenanan Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin. Orang yang diperkenan Tuhan ya, saya beritahu ya, makin ditindas, makin ditekan, makin dibenci, malah akan semakin bersinar. That's what happened kepada Yusuf. Di dalam penjara bersinar, ditaruh rumah Potifar bersinar, dijual sebagai budak bersinar. Oke, Anda tidak perlu berhenti bersinar hanya karena orang benci Anda, oke? God is with you. Saudara, masuk di tempat yang gelap, gua adulam, penjara, tempat yang tidak nyaman, tidak akan memudarkan perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Hanya karena hari-harimu nih lagi sulit, lagi buruk nih, hanya karena kamu sedang mengalami banyak luka, saya beritahu Anda, bukan berarti Anda orang terkutuk loh. Anda tetap orang yang diberkati dan dicintai Tuhan. Amin. Oke saudara, hati. Manusia bisa salah menilai. Nabi Tuhan yang hebat pun bisa salah menilai awalnya. Karena di cerita hati. Di cerita 1 Samuel 16 ayat ke-6 sampai ke-7 dikatakan pada saat Nabi Samuel mau mengurapi anak-anak Isai, masuklah rombongan. Ya, dimulai dengan yang pertama yaitu Eliab. Wow, sudah tahu statementnya Nabi Samuel, orang yang paling peka mendengar suara Tuhan sejak dia kecil. Langsung dia berkata, sungguh. Pakai kata sungguh loh. Dalam bahasa Inggris, surely. Berarti dia yakin sekali. Oke? Nabi Samuel yakin sekali. Dia berkata apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Saya dramatis enggak? Enggak apa-apa ya. Tapi that's what happened. Nabi Samuel, wow, pasti inilah, surely this is the choice one. Ini yang terpilih. Eliab, kaget gak Samuel dengar jawaban Tuhan? Kaget dong, tahu Tuhan bilang apa? Jangan lihat wajahnya, jangan lihat bodinya, aku telah menolak dia. Glodak. Dikira dipilih, ternyata ditolak. Terus Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel dapat pelajaran. Yang dilihat manusia tidak sama dengan cara Tuhan melihat. Manusia Samuel ngelihat yang di depan mata. Mungkin penampilan Eliab tuh karismatik kali ya, betul? Wow, senyumnya kling gitu saudara ya. Dan mungkin dia pembawaannya luar biasa. Dan Tuhan kata aku gak lihat itu Samuel. Manusia lihat di depan mata, Tuhan melihat hati.
Wow, hati itu sangat penting bagi Tuhan. Sebab itu saya tadi kasih gambar hati, heart. Mau tahu apa yang Tuhan lihat tentang Eliab yang Nabi Samuel tidak lihat? Yang dilihat adalah, nah di sana saudara, pada saat mereka ada di medan pertempuran, Daud datang disuruh ayahnya, saya ulangi, disuruh ayahnya. Apa yang terjadi? Eliab bilang gini, Daud ngapain kamu datang? Kemana kamu tinggalin 2-3 ekor kambing dombamu? Ini apa sih yang sedang dilakukan Eliab? Saya beritahu Anda, dia sedang mengecilkan nilai Daud. Dia lagi ngomong gini, Daud kamu itu tukang jaga 2-3 ekor kambing domba. Tempatmu bukan di sini, ini medan pertempuran. Paham? Paham? Dia lagi kecilin nilai Daud. Dia suka meremehkan orang. Kemudian dia berkata, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dia tuduh Daud datang dengan hati yang jahat. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nabi Samuel terpesona. Tapi Tuhan, no, bukan orang kayak Eliab yang aku cari. Suka ngecilin orang, oke? Kemudian suka memfitnah orang, suka berasumsi tentang orang. Perkenanan Tuhan itu tidak dapat dibeli, saudara. Perkenanan manusia bisa dibeli. Dibeli dengan harta, dibeli dengan tipuan, dengan berpura-pura, dengan mulut manis. Tetapi perkenanan Tuhan tidak dapat dibeli. Dia kenal setiap sudut hati kita, dia tahu setiap pemikiran kita. Amin. Perkenanan Tuhan akan merubah kain kabung menjadi minyak untuk pesta. Sebab itu kalau cari perkenanan, jangan cari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Kalau Anda cari perkenanan Tuhan, Anda tidak akan takut menghadapi penolakan manusia. Ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf dan Daud, saudara. Semua yang sedang kita hadapi sekarang, sedang mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Saya mau kasih tahu Anda ini. Suatu hari, di dalam perjanjian lama dikutip ulang oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, Yesus mengutip, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai dibuat menjadi satu lagu. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kalau hari ini saudara merasa sumbu Anda seperti pudar, saya beritahu Tuhan tidak akan padamkan saudara. Buka telinga saudara baik-baik dan saudara akan mendengar pesan firman Tuhan hari ini untuk kehidupan Anda. Saya beritahu Anda, it's okay saudara, it's okay ketika orang tidak menyukai saudara. Coba saudara pikir, seringkali orang yang tidak suka sana, tidak suka sini, seringkali kalau mau jujur, mereka itu gak suka sama diri mereka sendiri, benar gak? Benar gak? Mereka gak suka sama keadaan mereka, that's why mereka gak suka sana, gak suka sini. So it's okay, oke? Dan jangan sedih kalau orang-orang keluar dari kehidupan saudara, pergi jauh dari hidup saudara. Mungkin dulu dia teman saudara, tiba-tiba meninggalkan saudara. Mungkin orang yang berarti bagi saudara, tiba-tiba menjauhi saudara. Jangan sedih, saya beritahu saudara, Tuhan itu mengatur semuanya. Karena Tuhan itu bahkan dia mendengar loh gosip-gosip yang tidak Anda dengar. Dia tahu pikiran orang yang Anda nggak tahu. So kalau Tuhan izinkan seseorang keluar dari kehidupan saudara, saudara nggak perlu merasa sedih. Oke, Tuhan itu merancang semuanya dan nggak usah khawatir kalau ada orang yang hobi jelek-jelekkan saudara. Hobi untuk membuat saudara kelihatan nggak karuan di mata orang. Don't worry oleh Tuhan pakai semuanya loh ya, untuk mengantar kita ke tujuan hidup kita. Kita butuh orang-orang seperti itu. Gak perlu marah, gak perlu kesal, kita butuh. Kalau Yusuf dan Daud butuh, kalau Yesus saja butuh, apalagi saya dan saudara. Amin.
Amin saudara. Dibenci dan dijual. Semua yang kita hadapi sekarang sedang mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Coba saudara ingat, perhatikan kembali cerita tadi. Bagi Yusuf, dibenci kemudian dijual oleh saudaranya adalah cara Tuhan untuk memasukkan Yusuf ke tempat pelatihan sebagai penguasa. Karena enggak mungkin dong Yusuf tiba-tiba jadi raja di Mesir. Dia nggak tahu adat istiadat di Mesir, dia nggak bisa bahasa Mesir, dia nggak bisa baca tulisan Mesir. Setuju? Dia perlu tempat pelatihan dulu, yaitu dijual ke rumah Potifar. Itu tempat pelatihan dia. Kemudian sudah enak di rumah Potifar, sudah enak kan? Nah, kemudian dia difitnah dong dan masuk penjara. Kelihatan turun lagi? No, itu adalah cara Tuhan untuk memindahkan Yusuf dari tempat pelatihan ke kekuasaan yang sebenarnya Tuhan tetapkan bagi Yusuf. Amin. So kalau hari ini saudara, dulu sudah rodo enak bu, sekarang kok ngalamin gini lagi? No worry, no worry. Tuhan sedang mau bawa Anda lebih lagi. Tuhan itu luar biasa saudara. Saya beritahu Anda ya, saya belajar hal ini dalam kehidupan saya berapa belas tahun. Bahwa every rejection dalam hidup saya adalah redirection. Setiap penolakan yang Anda terima itu sedang mengarahkan Anda kepada sesuatu yang baru di dalam kehidupan Anda. Tanamkan ini, rejection is redirection. Anda sedang diarahkan kembali oleh Tuhan. Saudara, terima dan terima dulu ya, bahwa kita ini terluka. Katakan bersama saya, terima. Bahkan sangat terluka, terima dulu. Dan kemudian percayalah yang tadi dikatakan bahwa Tuhan bekerja untuk Anda melalui luka-luka Anda. Oke, diterima dulu, jangan disangkal, jangan disembunyikan, gak usah disangkal. Terima, Lord I'm hurt, saya sakit Tuhan. Oke, terima. Saya terima enggak? Saya terima, saya sering nangis kalau saya mengalami luka. Saya terima. Kemudian percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat luka Anda. Nah, karena Anda percaya, karena Anda tahu Tuhan bekerja untukmu, maka ampunilah lebih lagi. Kenapa kita mengampuni lebih lagi? Kita tahu itu cara Tuhan kok bekerja dalam hidup kita. Just forgive more, forgive more, forgive more. Ampuni lebih lagi dalam hidup kita. Maka saya beritahu Anda, kamu akan sembuh. Kalau Anda lihat orang yang jalan tanpa luka, I tell you, bukan karena dia hebat, tapi karena dia terima dan dia percaya Tuhan bekerja dalam kehidupannya, saudara. Saya beritahu, Anda akan jadi lebih tegar, Anda akan jadi lebih kuat, Anda akan jadi lebih baik, Anda akan jadi lebih bijak, dan Anda akan jadi orang yang lebih penuh kasih terhadap sesama. Bukan pahit, justru penuh kasih saudara. Saudara, apa yang dulu tidak bisa saudara atasi, sekarang saudara bisa atasi. Apa yang dulu sangat mengganggu saudara, sekarang tidak mengganggu saudara lagi. Amin. Saya ngalamin ini, betul-betul saya ngalamin. Kalau saya ingat kembali kejadian-kejadian yang pernah datangkan luka dalam hidup saya tidak ada sakit lagi. Don't bother me anymore. Bahkan kalau saya buka kembali, misalnya ya makian-makian yang ada di handphone saya buka kembali, I just read. Membaca seperti tulisan-tulisan saja. Don't bother me anymore. Tidak mengganggu lagi. Why? Because Tuhan sembuhkan kita. Amin saudara. Saudara, lihat ini. Di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Oke. Nah di sini dikatakan, ini perkataan Yusuf. Yusuf ketika dia ketemu saudara-saudaranya yang sedang butuh pertolongan dia. Yang dulu mau bunuh dia itu loh, datang butuh pertolongan Yusuf. Dan Yusuf bilang gini, sekarang jangan susah hati, oke? Jangan menyesali diri, malah dia yang menghibur. Karena kamu menjual aku ke sini. Impossible apa enggak omongan kayak gini? Ternyata possible loh. Ternyata mungkin loh omongan kayak gini keluar dari orang yang mau dibunuh. Mungkin loh, dia bilang gini, jangan sedih ya, sebab Look at this. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kenapa kok Yusuf gak apa-apa? Dia sudah bisa melihat melampaui lukanya. Dia sudah bisa melihat melampaui
melampaui kejadian yang menyulitkannya. Dia melihat rencana Allah bagi kehidupannya, enggak bukan buat dia saja, tapi buat sekitarnya. Amazing saudara, amazing. Kata-kata, perhatikan ini, kata-kata dan sikap Yusuf tidak menggambarkan hati yang penuh luka. Setuju enggak? Kata-kata dan sikap Yusuf menggambarkan hati yang penuh kemurahan Allah. Oke? Sekarang lihat Daud. What happened to Daud? Makanya saya bilang naratifnya sama, luar biasa Tuhan itu. Saudara, Daud pergi ke sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ini waktu dia mau dibunuh sama Saul. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, dalam bahasa aslinya, ketika brothersnya, saudara-saudaranya Daud yang dulu olo-oloin dia itu loh. Dan seluruh keluarganya dari papa mamanya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Ngapain mereka ke Daud? Berlindung pada Daud. Terus apa yang Daud lakukan? Dia tadi bilang, papaku, mamaku tolak aku. Mari lihat, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amazing. Dia ditolak loh papa mamanya, tapi dia bilang, raja tolong dong lindungin sebentar. Saul kejar-kejar aku, nanti kalau Tuhan sudah jelas rencananya atas hidupku, aku ambil kembali papa mamaku. Dia cari perlindungan buat orang tuanya. Saudara lihat, ini hati-hati yang gak penuh luka. Ini bukan hati dan sikap orang yang penuh luka, saudara. Saudara, saya beritahu, ada orang-orang ya, Daud dan Yusuf. Mereka itu layak untuk menjadi orang yang dingin karena semua yang sudah mereka lalui. Tetapi mereka tetap memilih kasih. Dan itu adalah kekuatan dari Allah. Anda dan saya mungkin pernah melalui suatu luka dan kita berhak sebetulnya untuk menjadi dingin. Tetapi ketika kita tetap memilih untuk penuh kasih, itu adalah kekuatan dari Allah. Oh Tuhan itu luar biasa saudara. Pilihlah kasih Allah. Heal, sembuhlah so you can hear what's being said without the filter of your wound. Sembuhlah supaya kamu bisa mendengar pelajaran apa nih yang lagi Tuhan mau berikan tanpa filter lukamu. Understand? Kalau kamu masih biarkan luka, kamu gak bisa dapat lesson apa, pelajaran apa yang Tuhan mau bagikan dalam hidupmu. Sembuhlah dulu. Dan ketika kamu sembuh, speak, berbicaralah. Maka perkataanmu akan menjadi perkataan yang penuh berkat. Bukan dengan perkataan yang dengan filter luka. Perkataan yang dengan filter luka jahat dan menghancurkan. Sembuhlah saudara. It's okay, oke? Saya tidak tahu apa yang saudara masing-masing lalui. But God wants to say to you, it's okay. You will be healed. God loves you. Tuhan berkati saudara. Mari nyanyikan bersama pujian ini saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara, siapkan perjamuan kudus kita. Tuhan, terima kasih karena kalau Engkau selalu mendengar doa kami. Dan Engkau akan menjawab dengan caramu dan waktumu. Bukan cara kami, bukan waktu kami. Tetapi kami tahu pasti Tuhan sedang bekerja bagi kami. Mari saudara, angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ketika kita menerimanya, kita memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh tubuhnya yang dicabik-cabik ini, kita disembuhkan. Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi sembuh secara emosional. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi cawan anggur di tangan kanan kita. Ini adalah lambang darah Kristus. Saudara, darahnya ini menjamin bahwa apa yang Dia rancangkan bagi Anda adalah ya dan amin. Mari terima dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berdoa saudara. Bapak, aku tahu firman-Mu sedang bekerja di dalam hati kami Tuhan. Saat ini tutup mata saudara, jangan lihat kanan kiri. Saudara, apa yang saya sharingkan kepada saudara hari ini adalah suatu kehidupan, suatu kenyataan yang bisa terjadi kepada setiap kita. Tetapi Tuhan itu sayang sama kita. Mungkin kita bertahun-tahun menyembunyikan luka tersebut. Bertahun-tahun kita berpura-pura tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan mau satu hal terjadi dalam hidup kita. He wants you to be healed. Tuhan ingin Anda sembuh, saudara. Salah kalau ini saudara, semua saya minta menutup mata saudara. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Saudara yang mengalami rejection, penolakan yang saudara masih ingat sampai hari ini. Saudara yang mengalami perasaan ditinggalkan. Saudara merasakan dibenci tanpa sebab. Saudara merasakan suatu hal loneliness yang hebat di tengah-tengah keramaian. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak, Engkau lihat setiap saudara-saudari kami Tuhan. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Dan Engkau tahu kami merespon terhadap firman-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami terima bahwa kami terluka Tuhan. Bahkan kami terima bahwa kami amat sangat terluka Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan memakai luka-luka itu untuk membawa kami ke tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Luka-luka itu hanya mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang dapat membawa pengaruh yang baik bagi sekitar kami. Tuhan, hari ini kami terima dua hal itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Maka kami forgive more. Kami mengampuni lebih lagi Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami lepaskan pengampunan terhadap segala hal yang pernah melukai hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka setiap pribadi ini on the way di dalam jalan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin saudara. Saudara, mari kita tutup, kita selesaikan ibadah kita. Saudara tetap berdiri saja, kita angkat kedua tangan kita. Bapak, aku berdoa saat ini kalau kami mau pulang Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu. Bapak, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Turunkanlah Tuhan kasih karunia-Mu atas kami semua. Diberkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, diberkatilah keluarga besar kami. Semuanya bertobat dan mengasihi Yesus. Diberkatilah anak cucu kami. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi. Diberkatilah kami dengan segala yang terbaik dari sorga. Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan sukacita surgawi yang adalah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Rock Samarinda Church Onsite dan online hari ini. Ikuti kembali ibadah minggu depan pada jam berikut ini. Untuk mengakses pelayanan personal Rock Samarinda, pastikan Anda telah mendownload aplikasi MyRock. Pastikan juga Anda tetap terhubung dengan sosial media dan digital platform Rock Samarinda agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Happy Sunday Rock Beloved, kiranya Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang akan ditimpakannya kepadamu. God bless you.